Kalau ngomongin anime battle, pasti nggak lepas dari yang namanya power system. Karena tanpa power system yang menarik, pertarungan di anime mungkin coba bakal jadi adu pukul dan adu kuat kayak biasa aja. Tapi dengan adanya sistem kekuatan yang punya aturan, karakter bisa punya kemampuan yang unik, dan pertarungan jadi lebih seru buat diikutin. Nah, dari sekian banyak anime yang punya power system, ada 5 sistem kekuatan yang menurut gua ikonik dan menarik nih untuk dibahas. Pertama ada Chakra dari Naruto, lalu ada kedua dari Stand dari JoJo Bizarre Adventure, ketiga Alchemy dari Fullmetal Alchemist, keempat Haki dari One Piece, dan kelima Nen dari Hunter x Hunter. Tapi apa yang bikin kelima power system ini begitu menarik? Kita bahas satu persatu. Nomor 1, Chakra dari Naruto. Kalau lu pernah nonton Naruto, pasti udah gak asing sama yang namanya Chakra. Secara sederhana, Chakra adalah energi yang berasal dari gabungan energi fisik dan energi mental seseorang. Energi ini kemudian bisa digunakan oleh para ninja untuk melakukan berbagai macam teknik atau jutsu, mulai dari ninjutsu, genjutsu, sampai berbagai teknik lainnya. Dan yang bikin Chakra makin menarik adalah sistemnya nggak cuma soal punya energi yang besar. Chakra juga punya berbagai macam sifat elemen. Ada elemen api, angin, air, tanah, dan juga petir. Masing-masing elemen punya karakteristik dan cara penggunaan yang berbeda-beda. Misalnya ada ninja yang lebih mengandalkan elemen api, sementara yang lain bisa menggunakan angin atau petir. Belum lagi ada berbagai teknik yang bisa menggabungkan elemen-elemen tertentu untuk menghasilkan kemampuan yang jauh lebih kuat. Jadi semakin jauh cerita Naruto berkembang, sistem Chakra juga ikut berkembang. Kita nggak cuma melihat pertarungan antar ninja biasa, tapi juga berbagai kemampuan yang semakin kompleks. Dan menurut gua salah satu alasan kenapa Chakra begitu ikonik adalah karena sistemnya ini berasal dari dunia Naruto, terasa punya aturan sendiri. Lanjut ke nomor 2, Stand dari JoJo Bizarre Adventure. Nah, kalau power system yang satu ini bisa dibilang sangat unik. Di dunia JoJo ada yang namanya stand. Stand merupakan manifestasi dari energi kehidupan penggunanya. Biasanya setiap stand punya kemampuan yang berbeda-beda, dan ini yang bikin menarik. Ada stand yang bisa mengetikkan waktu, ada bisa memanipulasi gravitasi, ada juga yang punya kemampuan yang berhubungan dengan pikiran, ruang, bahkan realitas. Jadi nggak ada satu pola kemampuan yang benar-benar sama. Yang bikin pertarungan JoJo semakin menarik adalah kemenangan gak selalu ditentukan oleh siapa yang punya kekuatan paling besar. Kadang kemampuan yang kelihatannya sederhana justru bisa jadi sangat berbahaya kalau digunakan dengan cara yang benar dan tepat. Makanya karakter JoJo sering harus berpikir cepat dan memanfaatkan kondisi di sekitar mereka. Lu bisa punya stand yang kelihatannya biasa aja, tapi kalau penggunanya pintar, kemampuan tersebut bisa jadi sangat overpower. Dan inilah yang bikin pertarungan JoJo terasa beda dari anime battle kebanyakan. Bukannya cuma soal siapa yang lebih kuat, tapi juga soal siapa yang lebih pintar menggunakan stand-nya. Nomor 3, Alchemy dari Fullmetal Alchemist. Sekarang kita masuk ke Fullmetal Alchemist. Di anime ini sistem kekuatannya disebut Alchemy. Alchemy adalah ilmu yang memungkinkan seorang mengubah dan memanipulasi materi. Tapi ada satu aturan yang sangat penting, yaitu equivalent exchange. Konsepnya sederhana. Kalau lo mau mendapatkan sesuatu, lo harus memberikan sesuatu dengan nilai yang setara. Jadi lo nggak bisa seenaknya menciptakan sesuatu dari udara kosong tanpa konsekuensi. Misalnya lu mau mengubah suatu material menjadi bentuk lain, lu harus memahami material tersebut dan punya bahan yang sesuai untuk proses transmutasi. Aturan ini bikin alchemy terasa berbeda dari power system lainnya, karena kekuatan bukan cuma soal seberapa besar energi yang lu punya, tapi juga soal pengetahuan, kemampuan memahami materi, dan bagaimana lu menggunakan sumber daya yang tersedia. Dan yang paling menarik, aturan ini juga punya peran besar dalam cerita, karena setiap tindakan bisa punya konsekuensi. Gak ada kekuatan yang gratis. Semakin besar sesuatu yang ingin lu dapetin, semakin besar juga harganya yang harus lu bayar. Menurut gua konsep ini seperti yang bikin alchemy terasa sangat kuat sebagai sebuah power system. Sekarang kita masuk ke nomor 4, yaitu Haki dari One Piece. Kalau lu penggemar One Piece pasti udah gak asing lagi sama Haki. Haki adalah kekuatan yang berasal dari kemauan dan juga tekad seseorang. Dan secara umum ada 3 jenis Haki utama. Yang pertama, Kenbunsoku Haki. Kemampuan ini memungkinkan penggunanya merasakan keberadaan seseorang dan membaca gerakan lawan. Dalam tingkatan tertentu, kemampuan ini bahkan bisa membantu penggunanya melihat sedikit gambar tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi semakin tinggi kemampuan Kenbunsoku Haki seseorang, semakin sulit juga buat lawan mengejutkannya. Yang kedua adalah Busosoku Haki. Haki ini digunakan untuk memperkuat tubuh dan serangan. Dengan Busosoku Haki, seseorang bisa meningkatkan kekuatan serangannya dan menghadapi lawan yang punya kemampuan tertentu. Makanya Busosoku jadi salah satu kemampuan penting dalam pertarungan di One Piece, dan bisa digunakan untuk memukul pengguna buah iblis Logia. Dan yang ketiga, sekaligus yang paling langka adalah Hososoku Haki. Haki ini berhubungan dengan kemauan dan dominasi seorang untuk menjadi seorang raja. Pengguna bisa memberikan tekanan mental kepada orang lain yang memiliki kemauan yang lebih lemah.
Dan di tingkat yang lebih tinggi, Hososoku juga bisa digunakan untuk memperkuat serangan. Yang menarik dari haki ini adalah sistem ini membuat kekuatan seseorang gak cuma ditentukan oleh buah iblis atau kemampuan fisik. Tekad dan kemauan karakter juga punya peran besar, makanya haki jadi salah satu bagian penting dalam perkembangan pertarungan di One Piece. Dan sekarang nomor 5, Nen dari Hunter x Hunter. Kalau ngomongin power system yang kompleks dan penuh strategi, menurut gua Nen wajib masuk daftar. Nen adalah teknik untuk mengendalikan aura atau energi kehidupan seseorang. Tapi yang bikin Nen luar biasa bukan cuma konsep auranya, melainkan bagaimana sistemnya memberikan banyak kemungkinan kepada penggunanya. Ada berbagai kategori kemampuan Nen, dan setiap kategori punya karakteristik yang berbeda-beda. Pengguna Nen juga bisa mengembangkan kemampuan mereka sesuai dengan karakter, gaya bertarung, dan tujuan masing-masing. Yang lebih menarik lagi, pengguna Nen bisa membuat aturan atau batasan tertentu pada kemampuan mereka. Dan batasan tersebut justru bisa membuat kemampuan mereka menjadi lebih kuat. Jadi semakin besar risiko atau batasan yang diberikan, semakin besar juga potensi kekuatannya. Konsep ini bikin pertarungan Hunter x Hunter terasa sangat strategis, karena kadang karakter yang kelihatannya lebih lemah bisa menang karena dia lebih memahami cara kerja kemampuan lawannya. Jadi bukan cuma soal siapa yang punya aura paling besar, tapi juga soal bagaimana lo memahami kemampuan lo sendiri, kemampuan lawan, dan kondisi pertarungan. Dan menurut gua ini salah satu alasan kenapa Nen sering dianggap sebagai salah satu power system anime yang paling kompleks. Nah, sekarang kita udah bahas kelima power system tadi. Chakra dari Naruto, sistem energi yang memungkinkan ninja untuk menggunakan berbagai macam jutsu dan elemen, stand dari Jojo, manifestasi kemampuan unik yang bikin pertarungan penuh strategi dan kejutan, alchemy dari Full Metal Alchemist, sistem yang punya aturan equivalent exchange di mana setiap sesuatu punya harga yang harus dibayar, haki dari One Piece, kekuatan yang berasal dari kemauan dan punya 3 jenis utama dan dengan fungsi yang berbeda-beda, dan terakhir Nen dari Hunter x Hunter, sistem aura yang sangat kompleks dan memberikan banyak kebebasan kepada penggunanya. Tapi kalau gua harus balik bertanya ke lu, dari 5 power system ini mana yang paling keren ya? Apakah Chakra, Stand, Alchemy, Haki, atau Nen? Dia jangan cuma sebut namanya, kasih juga alasan kenapa menurut lu power system tersebut itu keren. Karena bisa jadi pilihan lu beda banget sama pilihan penonton lainnya. Terus jawaban lu di komentar, dan kalau menurut lu ada power system anime lain yang pantas masuk daftar ini, sebutin juga. Siapa tahu nanti kita bahas di video selanjutnya. Gua dari Kacamata Anime, dan sampai ketemu di video selanjutnya.